kurban di samping banyak aturan dari sisi hewannya, itu juga ada aturan lain untuk kita melaksanakan kurban dengan aturan main yang sudah dirumuskan oleh ulama. Tetapi ini yang saya sampaikan yang sifatnya enteng-enteng saja. Untuk yang berat-berat itu ya tidak perlu, karena kita milihnya yang ringan-ringan. Di antaranya begini. Untuk hewan, kalau unta di sini tidak ada, ya. Sapi dan kambing, atau sapi atau kerbau. Kerbau ini istihadnya orang Jawa atau orang Indonesia, ya diikuti oleh yang lain, bahwa kerbau itu senilai atau seukuran dengan sapi, sehingga kerbau untuk 7 orang, seperti sapi untuk 7 orang, seperti unta untuk 7 orang. Itu maknanya maksimal. Dengan kata lain, umpama satu sapi untuk 1 orang, ya lebih bagus. Kekah seperti itu tidak harus kambing. 1 sapi untuk kekah anak 1, ya lebih baik. Sehingga yang biasa kita laksanakan itu dalam ukuran maksimal. Untuk 1 kambing, untuk 1 orang. Untuk usia, umur, itu kalau sapi atau kerbau ini harus 2 tahun umurnya. Umur sapi atau kerbau ini harus sudah 2 tahun. Lebih 1 jam, lebih 1 hari, ya. Tidak kurang dari 2 tahun. Ya. Untuk kambing, ini kita ambil yang pendapat murah, yaitu cukup 1 tahun. Kalau istilah poel, pupa, ya, itu biasanya sudah 1 tahun. Ini tidak perlu melihat kambing ini sudah pupa belum. Asal sudah 1 tahun, meskipun belum pupa, itu sudah memenuhi syarat untuk kurban, juga untuk kekah. Tetapi ada nilai afdoliyah, sisi keutamaan yang besar, ya otomatis kalau besar kan usia atau umurnya kan tidak 1 tahun, ya. Yang sehat, sehingga ada hewan-hewan yang tidak memenuhi syarat, ya. Mungkin berpenyakit, ya. Untuk detailnya ini bisa di yang berupa buku, karena di sini tidak bisa lengkap. Yang dingklang, meskipun dingklang ini bahasa Indonesia ini apa? Dingklang, pincang, ya. Yang pincang berjalan tidak stabil, itu tidak sah untuk kurban, tidak sah untuk akikoh. Meskipun pincangnya itu karena dijagal, ya, sebelumnya masih utuh, ketika dijagal menjadi pincang sebelum disembelih, maka tidak memenuhi syarat untuk kurban. Tetapi harus diingat bahwa kurban atau akikah umpama tidak sah secara hukum, itu tetap sebagai sedekah. Di antara bentuk sedekah adalah kurban, adalah kekah, ya. Sehingga perlu diketahui bahwa orang berkorban yang biasa dilaksanakan orang itu adalah plus sedekah. Korban adalah sesuatu yang pasti. Kemudian sedekah ini bisa terjadi tidak 100%. Ada yang mengatakan bahwa
Korban itu tidak harus diberikan kepada orang lain, tidak harus diberikan kepada orang miskin meskipun sedikit. Artinya cukup dengan niat nawaitul udhiyah al-masnunah ya, lillahi ta'ala. Kalau mewakilkan ya untuk siapa, nawaitul udhiyah al-masnunah li untuk siapa, si A, lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Kemudian hewan korban dimakan sendiri, dimanfaatkan sendiri, tidak ada yang diberikan kepada orang lain. Itu adalah sudah sah, sudah memenuhi kriteria sebagai korban. Sehingga nilai sedekah itu seberapa dia sedekah, mungkin si A korban plus sedekah 100%, si B korban plus sedekah 99%, si C korban dan sedekahnya 98% dan seterusnya sampai 0. Ya. Ini bisa dikiaskan juga dengan kekah. Jadi kekah untuk sendiri, dimakan, dimanfaatkan oleh sendiri boleh. Ya. Hanya dengan cukup niat nawaitul aqiqah li siapa fulan ya. Lillahi ta'ala itu. Tetapi ini ya memang harus diakui sebagai yang paling rendah nilainya ya. Yang paling bagus itu semua diberikan kepada orang lain, disedekahkan kepada orang miskin, dihadiahkan kepada orang-orang kaya. Dia mengambil hanya sedikit dan sedikit ini untuk sendiri. Itu yang terbaik adalah berupa hati ya. Itu yang terbaik. Adapun yang biasa orang mengatakan dibagi 3 itu terbaik untuk kelas umum, pembagian atau distribusi daging, sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk orang kaya. Ini adalah terbaik kelas umum. Terbaik kelas atas, kelas khusus, itu diberikan kepada orang lain. Untuk diri sendiri atau keluarganya itu hanya makan kecil, sedikit. Bahasa Jawa ini cipi ya, kerenah ya. Adapun umpama terjadi tidak diberikan kepada orang lain tetapi sudah diniatkan untuk korban, adalah sudah terpenuhi korban. Cuman resikonya ya dimarahi orang ya, digunjing orang, disengiti orang. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Sesuatu baik tapi membawa tidak baik. Jadi yang namanya hukum itu perlu, tetapi harus memperhatikan dampak akibat dari sesuatu yang diambil hukumnya itu. Kita tidak melewatkan hukum, tetapi juga hukum tidak menjadi aturan pokok ya. Artinya ada sisi lain di luar hukum. Ada lagi yang sering diperbincangkan orang atau dipertanyakan orang, korban untuk orang lain. Orang lain itu masih hidup atau sudah mati, itu sama sebagai orang lain. Bahkan untuk anggota keluarga adalah juga orang lain. Jadi orang lain itu isinya orang lain memang bukan keluarga, yang mungkin di luar kota, atau orang lain yang sudah meninggal orangnya, mungkin orang tuanya atau anaknya sudah meninggal. Mungkin lagi orang lain itu maknanya masih hidup sebagai anggota keluarga, itu orang lain. Ini menurut banyak ulama tidak boleh. Menurut banyak ulama korban itu untuk diri sendiri. Adapun
fardu kifayah maknanya satu keluarga itu sepertinya mewakili untuk semua anggota keluarga. Siapa yang korban? Ya si A yang korban itu. Ya. Bukan kemudian si A korban ya semua anggota keluarganya terwakili. Ya enggak. Enggak begitu. Cuman secara hukum fardu kifayah itu maknanya satu keluarga sudah tercukupi oleh satu orang dalam satu keluarga itu. Kemudian ada ulama yang memperbolehkan korban untuk orang yang sudah meninggal. Kalau masih hidup itu kalau orang lain ini harus seizin. Saya korban untuk si A di luar kota atau ya tidak di luar kota orang lain. Itu saya harus diizini, berarti harus minta izin dan diizini. Ketika tidak diizini atau tidak izin, itu jatuhnya korban ya untuk diri sendiri. Meskipun saya niatnya untuk orang lain, tetapi jatuhnya hukum adalah saya korban untuk saya sendiri. Yang bukan mayat lagi adalah anggota keluarga, mungkin masih anak, korban untuk anak padahal saya yang korban. Itu juga maknanya orang lain. Tetapi ketika anak itu belum balik, itu ya tidak usah izin, tetapi harus dengan harta orang tua, harus dari harta walinya. Bukan ini anak yatim saya ambil uangnya untuk korban ini untuk dia, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sudah terjadi harus dilironi, harus diganti. Jangan saya walinya maka saya berhak mentasarufkan, membelanjakan hartanya untuk korban atas nama dia anak yatim ini. Tidak boleh. Bisa dengan harta walinya tanpa seizin. Untuk korban dengan nama orang yang sudah meninggal, ini sedikit ulama yang memperbolehkan, karena korban adalah satu bagian dari bentuk sedekah. Sedekah untuk mayit adalah boleh. Wa sedekah tasihhu anil mayit wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma. Karena sedekah secara umum adalah sah untuk mayit dan bermanfaat untuk mayit itu dan sampai kepada mayit ini bil ijma. Sedangkan korban adalah bagian dari sedekah, sehingga korban untuk orang lain termasuk yang sudah meninggal itu adalah boleh. Tetapi ada yang mengatakan bahwa korban untuk orang lain itu semua harus disedekahkan. Artinya tidak boleh memanfaatkan, tidak boleh memakan, semua harus diberikan kepada orang miskin. Ini resikonya. Nah, resikonya. Tetapi resiko ini bisa dinetralkan dengan keadaan yang biasa terjadi dalam berkorban di panitia kan. Ketika korban itu ada panitianya, itu berarti sudah di tangan panitia. Panitia berhak mentasarufkan kepada si A si B siapa termasuk peserta korban, sehingga yang diterima oleh peserta korban meskipun dalam jumlah banyak itu distribusi dari panitia, bukan milik saya yang dibatasi aturannya, sehingga bisa dinetralkan hukum tidak boleh memakan itu, sehingga
ada sisi positifnya korban itu di panitia, yang sebenarnya tidak ada perintah panitia, itu tidak ada. Islam tidak ada perintah korban di panitia. Ya seperti kekah kan tidak ada panitia kekah, tidak ada ya. Tetapi kenyataannya ditilik dari sisi hukum itu ada sisi positifnya. Di samping untuk kerukunan warga, kegotong royong warga, untuk subsidi silang bahasa sekarang ya. Banyak sekali manfaat-manfaat ketika korban itu ada panitia. Dan nyata keadaan sekarang yang tadinya korban kurang begitu diminati, dengan banyak panitia itu sekarang sudah ya hampir melimpah ya. Banyak kampung yang sudah tidak membutuhkan distribusi dari kampung lain. Ya mungkin masih ada ya,